Sesaat lagi kita ikuti Religi Pagi Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sepatan kula al-muljaki, para asatid, para ulama, saya insyaAllah patan kula saja ngawale bimbingan dari beliau-beliau kak dinto kangko bisa norok dalam panna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Ustadzuna Icang wal Ustadz Lutfan kak dinto tamasuk salah setong guru patan kula madrasah. Mantar muka beliau-beliau diberi umur yang panjang. Mantar muka beliau diberikan umur yang barokah, yang kesemua diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat para rabu jamaah majlis Jalsatul Isnin, saya mantar muka ngawali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentak maleman tak paleman dari majlis kak dinto kacabana ngawali maghfirah dari Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Saat makin patan kula long polong akilengki dalam situng majlis saya, majlis sekaliburi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kaima ulama adabu, man arada majalis ar-rasul fa alaihi bi majalisil ilm. Siapa orang saya terro alengkia along polonga dalam majlis Nabi Muhammad, dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadira polonga dalam majlis-majlis ilmu. Melana dari kak dinto patot asokor patuan kula saja ki pareng bon etan toaki sareng Allah Subhanahu wa taala malam mungkin bisa hadir, bisa rabu majlis kak dinto bon kak dinto tamasuk kanikmatan niki se kak dinto matetia ki patan kula semak dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaule perhatianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab patan kula perhatian dak majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab patan kula saja hadir kak dinto berarti senang kak aku memakmurkan majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mantar moga patan kula saja, keluarga patan kula saja, saya paringi sakit mungkin saya dalam keadaan songkan, mantar moga paringa beres, mantar moga paringa sehat wal afiyah. Ban tantaretan patan kula saja sing oleh ujian mantar muka paringan sabar sareng Allah Subhanahu wa taala ban bisa ngadepi ujian kak dinto kala ban sabar saingkana ngoleh kamulyaan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebab man radiya bi qadaillah, lagi siapa orang si ridho kala ban katantuan Allah Subhanahu wa taala, kak dinto caipan ulama no tuaki orang kak dinto Allah ridho da orang kak dinto. Melana para rabu saya majika Allah taala patot peten kula kak dinto asyukur da Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Lagi sebab tak cuma dalam segala hal kak dinto seeka tarema, seeka depak dak penten kula kak dinto kecuali jalan kangkui ngole kenjaran dari Allah Ta'ala. Mana Nabi patan kula kak dinto ngole nikmat asokor, maka Allah Subhanahu wa taala bakal noles patan kula kak dinto golongan orang-orang se syakir, orang-orang se lebur asokor da Allah Ta'ala. Mana Nabi bada orang se ngole ujian
pas sabar insyaallah kak dinto termasuk dari golongan orang-orang sesabar sehingga napa kenjaran orang-orang sesabar kak dinto dari ujian-ujian saya paring sareng Allah taala kak dinto niki sobung saya ngaoningi kenjaran rajana kenjaran kak dinto kacebana cuman Allah subhanahu wa taala. Para abu saya majikan Allah taala betul kula mada pak situng napa pembahasan niki katina apa ulama-ulama betul kula timin para aslafun salih timin kak dinto beramal soleh kepada Allah subhanahu wa taala dalam tingkah lakona niki dalam gerak-gerikna kak dinto tidak lain mereka menggunakan seluruh daripada amalnya itu yang diharap karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas karena Allah tidak jauh ya daripada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan kak dinto kacebana ngarep ridhona Allah subhanahu wa ta'ala melana dari kak dinto niki Sayyidina Ali niki Imam Ali Zainal Abidin kak dinto menjabarkan atau membagi orang yang bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 3 bagian 3 kelompok 3 golongan napa kak dinto sebut lagi inna qauman abadullah rahbatan fatilka ibadatul abid golongan pertama bodo orang kak dinto hamba seibadah da Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto karena takut da Allah ta'ala takut karena neraka, takut karena adab, takut karena bada adab kubur, nih, takut napa boleh, sama aja mambon. Lah dia beribadah kepada Allah Taala taat, lah pula na takut. Nah orang saya kata kak dinto, cepon Imam Ali Zainal Abidin, kak dinto akatia ibadana budak. Katina apa budak? Budak kak dinto manabi bada cerakeun niki kak dinto sergep sabab napa takok mon etemu budak kak dinto tak bejeng ala lakon maka bakal iadaban cerakeun kan itu budak maka mon bada orang kak dinto ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala la pola anna napa la pola na takok niki daripada adab Allah Ta'ala murkan Allah Ta'ala kak dinto cepon Imam Ali Zainal Abidin golongan napa orang seibadah da Allah akadia orang sebu budak cetakok da jeregenna ini kan golongan pertama bada pole golongan kedua niki iki kak dinto abadu raubatan fatil ka ibadatut tujar wa akharina abaduhu raubatan fatilka ibadatu tujar bada pole orang seibadah da Allah Ta'ala taat da Allah Ta'ala karena napa bada pangarep otabo seekatero dari kenjeren apa bada ma salat supaya masuk surga iki apa bada nama zakat bo iya supaya engkau oleh kenjeren aja dari Allah apa buat nama hadir majlis taklim, hadir jalsatul isnin. Iya sebab Arya kencurna raja sampai pada orang saya alengki dalam majlis Rasulullah. So paja paki mon orang lebur toju alengki dalam majlis Rasulullah paki bekal palengki dalam suarkana Allah kalaban Rasulullah. Kak dinto saya nomor 2 niki orang sealako karena ada keinginan upah karena ingin mendapatkan sesuatu maka kak dinto japon fatil ka ibadatut tujar jaria padana ibadana orang se napa ahli tekeng orang tekeng nika bada orang atekeng nika tak teroleh ontong bada sobung niki mesti orang atekeng teroleh ontong baik ontong ngapes tepes nis kenis otabo ontongnya lebih-lebih si raja kadang oleh ontong cuman 20.000 nih kak pon aromasa bangga pon engkau oleh ontong berempah 20.000 ini kan
Bodoh saya oleh ontong napa? Rajo. Nika lebih bangga boleh. Berapa ontong awak nah? Man kok 20. Sebab nah? Engkau oleh 50. Lebih hebat boleh. Oh hebat bona ontong 50. Padahal perenga pada, saya jual perenga pada, jenis pada, tapi ontongnya lah lain. Hebat bona. Pinter bona berarti alobi. Kan enggak nika? Nah, boleh sampai ontongnya 2 kali lipat bahkan melebihi dari napa nagasa rosmal dari modal lah 100 jual 300. Wah empon kenika istimewa pun nih. Nika lah orang yang beribadah kepada Allah, dia menjalankan salatnya, puasanya, zakatnya, ya, dan lain sebagainya daripada ketaatan-ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan karena mengharap jannah, surganya Allah, mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat dikala banyak orang yang mendapatkan kemurkaannya Allah, mendapatkan neraka, dia kepingin mendapatkan surga. Lah orang yang semacam ini adalah orang jenis yang kedua, ibadah, ya, karena mengharap sesuatu, itu seperti orang yang berdagang. Adapun yang ketiga, ini adalah jenis atau golongan yang paling baik, kata beliau, wa qauman abadullah syukran fatilka ibadatul ahrar. Ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan, ya, bisa berdiri, dia jadikan berdirinya untuk qiyamul lail, untuk qiyam di dalam salat, ya. Dia diberikan nikmat, ada lisan, bisa untuk berbicara, membaca, maka dia baca Al-Quran. Betapa banyak orang yang mendapatkan lisan tapi dia tidak bisa untuk mengucapkan, untuk berucap atau membaca. Maka dia orang yang setruk. Orang setruk kata apa orang setruk? Tak mampu. Sebab kenapa? Diambil sedikit oleh Allah Ta'ala kenikmatan lisan. Sehingga apa? Berkuranglah nikmat itu. Tetapi tidaklah orang yang bersyukur, ya, kata Habib Abdullah Al-Haddad itu dikatakan orang bersyukur yaitu orang yang menjadikan semua kenikmatan yang ia dapat, yang ia peroleh dari Allah digunakan untuk taat kepada Allah. Matanya dia syukuri bukan hanya dengan kalimat alhamdulillah, tidak, tapi dia gunakan untuk memandang yang baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan yang baik, ya. Lisannya digunakan untuk berucap yang baik. Semua daripada kenikmatan ia dapatkan. Mobil, dia dapat mobil, dia memiliki nikmat mobil, dia gunakan mobilnya untuk menuju ke tempat-tempat yang baik dan lain sebagainya. Semua daripada kenikmatan itu digunakan untuk bertaat kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Dan akibatnya kalau orang itu sudah bersyukur, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ini nika pada situng carita para rabu, situng carita nika pada situng orang sareng kancan ajalan kedua. Namun ketika dia berjalan, si kancana kak dinto tatandung dek boto karang. Sehingga nyon sapora si anya makoko kasa akol pat. Nih, akol pat. Asero sini kau orang nika. Aduh, nyaman sampai koko akol pat sakit keluar der. Sehingga si kancan nika, maksudnya terunya lebah atena, macam lebah atena kancan. Napa aja pun bakna asro-asro ngajar ya kontura bakna ada asokor ke Allah Ta'ala. Bak asokor berma bakna ontong kon cuman kokona si colpak. Mun sampai jempol labak nasi colpak sampai potong. Jangan kan berakan koko. Dekit tombu poli jera koko. Tapi mentolang si colpak. Tak kira tombu poli bilu tolang ngabakna. Nika tambu merah si anya ma kancah nika. Apa kelen? Bakna kun orang butuh. Kun bakna tak tahu norok jal satu Isnin. Napa sih? Bakna tak ngeding. Beri ustaz saya ada bu. La in syakartum la azidannakum. Mun bakna syukur bakal tambahi. Bang engkau sati asokor pah ngoca alhamdulillah bakal tambahi rezeki ban Allah Taala. Lah nika lopot.
lopot napa lopot pengertian se maksud kak dinto napa se pertama kak dinto teronyo lebena iki ben asokor maksudnya napa ontong ki kok joman koko daripada si fulan loh si coplak sogona apa dengan berak koko kan nggak dia nah saya ini ke andi pandangan mun asokor bakal hitam bo man kok asokor ki hitam bo lo kanang kok bisa salah aja na deki si coplak jadi nika kerjaan sakoni tak napa niki jadi nika napa maksud teten kula masalah orang ibadah da Allah Subhanahu wa taala kak dinto niki karena menunjukkan rasa syukur da Allah Subhanahu wa taala kak dinto aropa aki niki golongan si nomor telok si paling mulja niki engki kak dinto ibadana orang ahror napa ahror orang merdeka akak dia orang yang merdeka kak dinto engki begitu juga Rasulullah kak dinto Rasulullah insyaallah panjenengan saja emot katina pa Rasulullah seibadah qiyamul lail sampai nyon sapora napa padana Rasulullah kak dinto bengkak niki anapa tidak lain la polana Rasulullah teronyok korana da Allah la beabeen nika mun seperti Rasulullah yang tidak pernah terbesit untuk melakukan dosa yang waktunya semuanya itu digunakan untuk ketaatan bisa seperti itu bisa nyokore nih yang beliau itu merupakan suri tauladan pas akatina apa boten kula gak itu bisa noro niki dalam panah Rasulullah kangku nyokore niki dari kenikmatan si Allah taala paringi dak boten kula. Nawang para rabu tantan saja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto melana si nomor telok kak dinto orang seibadah da Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas karena Allah. Golongan orang-orang seikhlas tak ngarep napa tak takok napa, tapi semata-mata karena Allah taala. Melana sebutake dalam situng riwayat annasu kulluhum halka illal alimun. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim au kama qala manusia kak dinto taretan saungkuna satejana bekal calaka kecuali orang-orang yang andi ilmu tak usah sampai ilmu agama masalah dunia dulu masalah ilmu selain akhirat orang mun tak tahu arenang cak macam loncak ke tasik nih cak macam bah loncak kan apa tirta nih kan kolam renang nih mun tak tahu renang kan sih ini kan masalah dunia kita akhirat nih mun tak oning ka ilmu na binasa acur keluar renang maupun bisa renang kan furu loncak tak napa nih ini kan masalahnya ambian terwa betul genga napa atau saat geng ternak atau tani ambian tapi tahu nih ka ilmu na kati napa engki tak jadi tombuna tak fokus capok hama pun segala macam tetapi orang seoning ka ilmu na nikah tak bakal binasa tak kekal napa gagal napa boleh masalah akhirat mun orang gak dintopon ngarte ilmu akhirat niki tak usah se macam pun masalah solat se wajib nika umpah tak oning ka syarat te solat tak oning ka rukun-rukun na solat le nika pakatina apa solat tu angkep abek nompon asolat tapi ternyata tak sah kan kati nika akhirnya apa ternyata akhirat te kosong binasa tiki akhirat melana manusia kak dinto satejana bekal binasa kecuali orang-orang sing ngarte ilmu ben orang sing ngarte ilmu kak dinto bekal binasa juga kacebana orang-orang sing ngamalaki ilmona ben orang sing ngamalaki ilmona kak dinto bekal binasa juga japon iki kecuali orang-orang se al mukhlisun orang se ikhlas karena Allah tak ngarep selain
Makin nikah musim haji tinggi. Haji, mereka haji. Tetapi ingat, kalau niatannya jelek, salah, ya, maka hajinya habis, ganjarannya habis, tidak jadi haji yang mabrur. Atau nanti ini akan menghadapi apa? Udhiyah. Apa udhiyah? Nyembelih kurban, ya. Maka berniatlah yang baik. Kenapa? Kalau sampai dia itu keliru niatannya karena ingin dipuji oleh orang lain, karena tak nyaman engkau mensatia tak korban nih, otabo korban nasakoni aromasa sengkok dekira tak kocak orang soki. Oh, tak ngak kani kabuntan. Serwa apa? Orang embi. Oh, sengkok sape. Serwa apa? Sape berapa wiki? Setong. Engkau 2. Ini kan berarti ada tujuan lain. Tidak karena Allah Ta'ala, tapi karena riya. Hati-hati. Kalau orang beramal tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, dia akan binasa. Ya. Tetapi kalau orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala, akan menjadi baik amalnya. Bahkan orang yang ikhlas pun itu masih dalam keadaan kekhawatiran yang sangat besar. Ala khotorin azim. Kenapa? Bisa jadi sekarang dia ikhlas, dia membantu saudaranya, ikhlas, betul. Suatu saat dia butuh bantuan, datang kepada orang yang pernah dia bantu untuk minta bantuan. Ternyata orang ini tidak bisa atau tidak mau, ya. Lalu diungkit, nah, bentai bantuan sekalian lah ngak ria tak ndek. Bona ingat lambok si bantuan kok. Ingat lambok engkau saya beri pesai ke mana? Ingat engkau lambok saya beri tumpangan ke mana? Ingat bona lambok saya pak umroh pun sengkok. Allah. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Saya ingat ya cak pabetal sedekah nabakna kalaban apa mengungkit-ungkit ban agenggu. Ikut ungkit, ingat. Lah, ini yang dikhawatirkan. Dulunya ikhlas. Dulunya itu karena Allah Ta'ala, tetapi ternyata hari berjalan hari, ya, ternyata suatu waktu dia timbul perasaan seperti itu. Milana para Rabu, saya mohon Allah Ta'ala kita tata niat kita, ya, kita ikhlaskan dalam semua ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan bagaimana Sayyidina Ali karramahu wajhah. Sayyidina Ali ini pernah suatu ketika perang, oning perang men. Perang kasa sing kui cekocek kasa iki. Cekocek pun sendok kasa. Perang dimin nika niki ngadepi musuh kalaban pedeng. Montak pedeng napa? Tombak, montak tombak napa? Panah. Nika sedimin, nika peperangan sejentel. Mun semangkin peperangan tak ketemu orang ah. Pokok pecek kan to dem gasak. Nih, pecek kan to sejedeman jauhna. Jadi tak ketemu musuh ni di mah. Perak angkui napa? Satelit gasak ketemu, pecek dari kan to pun yo nyuwar gasak depak. Nah, ini kan benih peperangan yang gentle. Kalau memang gentle hadap-hadapan. Face to face. Kenapa face to face? Tepak. Udah tak pakai oning bahasa Inggris. Betul Ustaz. Ya. Dep-depan ngak nih kalau. Tu ada. Mun mangken nika tak gentle nika, pengecut kapi nika. Masya Allah. Ampun cerita Sayyidina Ali tak mare nika. Sayyidina Ali nalika ampun perang. Subhanallah. Orang saya perangi sareng Sayyidina Ali kadinto jatuh. Jatuh karena sudah terpojok, jatuh dan hendak dihunuskan pedang itu ke musuh. Cuman para bu, nalika pun epati anak, pas acopa nih kah, waktu, doh pak kasih dina Ali, tak teti si medeng, tak teti, tahan keluban si dina Ali. Napa? Mata pak niat dalam mate, nalika na coba kak dinto, aubo. Niat tergelak karena Allah Ta'ala, saya ni kau tahu karena nafsu. Kurang ajar, kok coba coba bawa ni, tambah cece tu. Hari ya kurang ajar.
Saya nggak minta ampun, maaf, pola kening gi, tak jadi patian nak apa. Pun patian apa nyopai, tambah timan gula nih. Cuman coba perhatikan Sayyidina Ali, tidak begitu Sayyidina Ali. Beliau tahan, beliau rubah dulu niatnya. Dia rubah dulu. Yang tadinya karena nafsu, dia rubah. Setelah hilang, baru beliau teruskan. Nah ini, bagaimana ikhlasnya dan mereka menjaga betul keikhlasan, ya, tidak beribadah, melakukan ketaatan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu pengarang Zubat, kitab Zubat? Ya, ini anak pondokan tahu ini. Itu pengarang matan Zubat itu. Ketika mengarang kitab itu, beliau naik kapal atau perahu. Ketika naik perahu, lalu karangannya itu beliau kasih batu, ya, kasih batu buat pemberat, lalu mau dilempar ke laut. Katanya teman-temannya di kapal itu bilang, kenapa ente mau dilempar? Ini ilmu bagus ente ini. Ini karangan ente ini bagus, kenapa kok mau dilempar? Iya, saya melempar ini dengan niatan kalau memang saya mengarang kitab ini ikhlas karena Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan ini dan menjadikan kitab ini manfaat. Tetapi kalau saya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan kertas ini akan hancur, binasa. Subhanallah, dilempar, ternyata ini terbawa arus dan terbawa ombak sampai akhirnya agak ke pinggir. Kemudian ada orang jaring, ya, ketika orang jaring kena itu, dilihat sama nelayannya, kok ini kitab ini. Si nelayan tidak tahu baca, tidak tahu ini kitab apa. Akhirnya dibawa kepada ulama setempat, ya, kepada ulama setempat. Ustadz, ini saya dapatkan ini. Ketika saya jaring, saya dapatkan ini. Dilihat ternyata yaitu kitab Zubat. Nanti, ini kitab bagus, isinya matan fikih yang bermadhabkan Syafi'i. Maka akhirnya si ulama tadi mengambil dan menyuruh daripada santri-santrinya untuk mencatat, ya, memperbanyak, lalu disebarkan. Dimin nika sobung percetakan. Jadi mentero memperbanyak asitung kitab nika ampu tulis. Jadi mun ulama dimin nika mentero memperbanyak nika murid-murid santri-santri olok bakna nyatat saja. Arya toles area kepi salen ke sini kan mangken kan punten masuk ke laptop copy paste mare masuk ke napa Ustaz mesin cetak langsung jadi saya kitab tinggi mun silambok ngantos saya ngantos saya ket won ketor nih kan nih tapi dari saking semangat untuk menyebarkan ilmu kok capek lelah elang nih kan nih hati para rabu saya moji Allah Ta'ala hereng aja niat kaangkui batan kula saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam tuana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Jaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah patetiaki napa ate keten kula kat dinto lebih sae dari dohir ben patetiaki kuste napa dohir peten kula kat dinto sesae sebagus kat dinto tamak tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga napa tak alakoni situng hal niki kacebana kat dinto ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sakak dinto niki sementara napa saya bisa putan kula sampai akhir kurang lebih nyun sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dari Aghnia Az-Zahira. Saya pernah dengar ceramah katanya orang-orang yang duduk di masjid setelah subuh berjamaah sampai terbit matahari lalu sholat 2 rakaat akan dapat pahala setara haji. Gimana kalau sholatnya di musola atau di rumah? Seperti wanita yang tidak bisa ke masjid atau yang lain-lainnya yang tidak bisa ke masjid,
apakah dapat pahala yang sama? Fadhol Habib. Ini Masya Allah, ini mungkin beliau ini termasuk orang-orang yang suka berjamaah di waktu subuh ya. Ini Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dijadikan orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi berbicara kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya orang yang selesai sholat subuh berjamaah lalu ia duduk ya sholat 2 rakaat, itu pahalanya, ganjarannya kata Rasulullah seperti ibadah haji. Bahkan di dalam riwayat tamah, sempurna, dan sempurna. Maksudnya ganjarannya itu betul-betul mendapatkan seperti ganjarannya orang ibadah haji. Tapi ingat, walaupun dia mendapatkan ganjaran ibadah haji seperti itu, seperti haji yang sempurna, tidak menunjukkan bahwasanya dia itu sudah gugur untuk melaksanakan ibadah haji. Kembali kepada pertanyaan itu, apakah seorang wanita yang sholat di rumahnya atau di musolanya itu sama mendapatkan ganjaran ibadah haji yang sempurna? Di sini ulama khilaf, berbeda pendapat antara madhab Syafi'i dan Maliki dan madhab-madhab yang lain. Inda Syafi'i wal Maliki, di sini ya dalam ulama khilaf, diantaranya itu ada yang mengatakan dia mendapatkan pahala atau ganjaran seperti laki-laki yang duduk setelah berjamaah lalu sholat 2 rakaat menunggu ya, itu ganjarannya mendapatkan haji yang sempurna. Itu katanya ulama ya, salah satu ulama berpendapat baik orang laki dan perempuan yang ia sholat di rumahnya. Jadi kalau orang laki di masjid ya kan, kalau perempuan di rumahnya, karena sholatnya perempuan itu afdolnya di rumah bukan di masjid. Ini afdolnya. Tetapi ada pendapat yang kedua, yaitu dia tidak mendapatkan fadilah ibadah haji ya, ia mendapatkan ganjaran seperti ibadah haji, tetapi bagi perempuan ini tetap dinilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sama seperti laki-laki yang berjamaah di masjid. Jadi intinya apa? Walaupun Anda sebagai wanita ya, ini yang wanita, Anda laki-laki yang di seberang sana ya, itu yang wanita atau yang bertanya tadi itu kan wanita itu jangan kecil hati. Walaupun Anda tidak mendapatkan fadilah seperti itu, kata ulama, paling tidak Anda juga mendapatkan ganjaran yang besar dengan Anda menunggu ya, setelah sholat subuh lalu sholat 2 rakaat ya, sholat isyraq atau duha. Nah, ini ganjaran yang besar dan tidak gampang orang-orang yang semacam ini. Betapa banyak orang perempuan ketika sudah selesai dia tinggalkan. Dia kerja yang lain, entah masak, entah menyiapkan untuk suaminya atau menyiapkan untuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, maka jangan kecil hati ya. Bahkan Sayyidah Fatimah, beliau dikatakan oleh Rasulullah, berpesan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, kata Rasulullah, ajruki ala qadri ta'bik. Ganjaran yang kau dapatkan itu tergantung daripada jeripayah kamu dalam bertaat kepada Allah Ta'ala. Makin susah kamu beribadah, makin besar ganjarannya. Ini mungkin itulah jawabannya. Mudah-mudahan si penanya ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala. Izin bertanya, lebih afdol mana berkurban dengan sapi patungan atau dengan satu kambing?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih afdal antara sapi yang 7 orang ataupun kambing yang untuk 1 orang? Ini pendapat ini, ya, masalah mana yang lebih afdal. Ulama mengatakan sapi yang 7 orang, antara sapi 7 orang atau 1 kambing itu lebih afdal 1 kambing. Kenapa? Karena dalam masalah udhiyah, dalam masalah kurban di sini itu kan masalah penyembelihan. Makin banyak disembelih maka makin bagus, ya. Karena dalam sebuah hadis itu juga dijelaskan bagaimana ibadah, ya, yang paling afdal ketika sudah sampai waktu untuk berkurban, itu tidak ada amalan yang paling bagus kecuali menyembelih kurban. Tapi, ya, di mana Rasulullah SAW telah mengatakan, ma'amila adami min amalin yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling afdal di hari nahar ini, ya, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dari ihraqud dam, mengalirkan darah, yaitu menyembelih. Maka dari itu ulama mengatakan makin banyak disembelih, makin banyak darah yang mengalir, ya, maka itu lebih afdal. Maka kalau untuk 1 orang 1 kambing, otomatis jadi 7 kambing. Mana banyak yang disembelih antara 7 kambing dengan 1 sapi? Otomatis yang 7 kambing, kan begitu. Maka menyembelih kambing untuk 1 orang itu kata ulama lebih afdal daripada menyembelih 1 sapi. Tapi juga di dalam kitab Al-Hasyiah Al-Baijuri itu disebutkan, ya, antara afdoliyahnya. Ada afdoliyah dari segi penyembelihan, maka kambing lebih afdol. Ada lagi dari segi banyaknya daging, ya, maka sapi itu lebih afdol. Kenapa? Karena makin banyak daging, otomatis banyak yang mendapatkan bagian, kan begitu. Ini mana yang kita utamakan? Tetap mengutamakan pendapat yang kambing lebih afdal, karena di situ adalah ihraqud dam, yaitu mengalirkan darah. Bahkan katanya Rasulullah, sebelum darah itu menetes ke bumi, ridho Allah sudah sampai duluan kepada kita. Mungkin itu saja, Zat. Habib, apa benar orang yang berkurban tidak boleh menyisir rambut dan berkeramas dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai Idul Kurban? Sampai salon ini, Habib. Benar. Ya, apa benar tidak boleh, Habib, menyisir rambut dan berkeramas? Fadhol, Habib. Tayyib. Ini ternyata orang yang suka bersolek atau suka ya, sehingga kalau sampai tidak keramasan, ketumbinya makin banyak. Bicara masalah ini, memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya dilarang, ya, dilarang orang yang hendak berkurban itu mencukur dan memotong kuku. Adapun berkeramas dan menyisir rambut, itu dikhawatirkan ketika menyisir bakal rontok. Atau berkeramas, biasanya bagian keramas nih lebih oning, terutama binian nih, kamu nak keramas mesti bodoh bisa rontok. Maka dari itu ada daripada kalangan ulama yang menghukumi sunnah, maksudnya di situ tidak sampai haram. Ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi mubah, tidak apa-apa. Yang sunnah seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, itu sunnah, tidak sampai haram untuk
menyisir atau memotong kuku atau mencukur, ya, itu hanya sunnah saja. Kalau dilakukan tidak sampai berdosa, kan begitu. Ada yang berpendapat itu hanya makruh saja, ya, makruh saja kalau dipotong atau apa. Tapi intinya apa? Intinya yang pasti kalian kan semua mazhab Syafi'i, ya kan? Nah, kalau bisa itu dilakukan, ya, Anda akan mendapatkan ganjaran sunnah. Tapi kalau seandainya ndak bisa, Habib kula nika aku tuan, kutel malu, mentak ikramas nika tak nyaman. Otabo kutombena kula nika banyak. Otabo bodoh boleh, kula Habib mentak ikramas deng. Kan bodoh kat sini kah? Loh nika bodoh. Kula mentak ikramas petengan Habib. Kadang kula sehari ikramas 3 kali. Bu nika dari saking sarana. Dekat sini apa Habib? Itu silakan, tidak apa-apa, karena tidak sampai haram, tidak apa-apa. Dalam madhab Syafi'i, kan kita madhab Syafi'i di sini, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau bisa untuk dikerjakan, ya, untuk menahan diri untuk melakukan itu sampai selesai kurban, itu afdal, itu lebih baik. Mungkin pertanyaan saya itu lebih ke puasa. Ini kan ada perbedaan waktu nih Habib, baik pada bulan Ramadan kemarin, sahkan pada bulan Dzulhijjah sekarang. Mungkin perbedaannya itu gini, apakah kita harus melanjutkan puasa tersebut atau tidak? Kan kalau semuanya di Arab mungkin tanggal 9 ini besok, sedangkan untuk di Indonesia pemerintah tanggal 9-nya itu 1 hari setelahnya. Itu bagaimana? Kan agak apa ya, kalau dilanjutkan kan, kalau sudah ada yang mengatakan kalau sudah mendengarkan takbir itu sudah diharamkan untuk melanjutkan berpuasa, itu bagaimana? Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau masalah puasa itu, ya terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk masalah puasa, ya puasa Arafah ya, menghadapi, kalau dengar takbir katanya tidak boleh ya. Begini. Sebenarnya yang dilarang itu bukan adanya takbir. Kalau sudah masuk waktunya, maka itu. Kalau sudah masuk, betul-betul masuk kepada masuk Id, itu yang dilarang, bukan masalah takbirnya. Sekarang contoh seperti ini. Adzan zuhur. Tahu ya adzan zuhur ya? Pah bodo orang latihan adzan kalau 10. Allahu Akbar, duhur kena pojong, Allahu Akbar. Sah enggak kira-kira? Tidak sah. Kenapa? Belum waktunya duhur, itu orang latihan adzan. Jadi sama seperti itu. Kalau kita nggak yakin ini belum masuk waktunya Id, ngapain? Jadi ya silakan puasa. Kalau Anda sudah yakin ini waktunya Id, ya jangan puasa. Jadi intinya itu, kalau memang Anda yakin ini sudah masuk waktunya Id, ya jangan puasa. Jadi ini besok Idul Adha ya, Idul Adha ya. Ya lihat Anda yakin yang mana. Kalau sekarang lagi berbeda, ada yang sekarang besok atau yang lusa, ini pilih yang mana? Pilih yang pemerintah apa yang satunya, kan begitu. Kalau Anda ikut pemerintah, ikut yang pemerintah. Anda ikut yang satunya, ikut yang satunya. Itu tergantung keyakinan Anda. Sekali lagi, bukan karena dengar takbiran. Ya sih? Repot boleh menjelang Idul Fitri. Kadang pada saya kacek teluare, kacek paare. Noroa, polana takbir. Ota bobodo nak kana takbir latihan, persiapan takbir. Pas ambul, tidak seperti itu. Jadi intinya, ngantos masuk nabak waktu. Assalamualaikum Habib, apa hukumnya berhijrah karena kagum sama seseorang? Hijrah karena kagum pada seseorang. Ya, kembali lagi, ingat hijrahnya itu berarti bukan ikhlas karena Allah. Sedangkan tadi kita sudah terangkan bagaimana orang itu ya berbuat baik harus ikhlas karena Allah, ya kan? Maka seseorang yang hijrah, maksudnya dia itu menjadi lebih baik, maksudnya kan hijrah di situ.
tapi bukan karena Allah, hati-hati. Katanya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Iya. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah dapat dia. Tapi kalau niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala, ya percuma. Dia dapat apa yang ia dapat. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, faman hijratuhu ilallah, hijratuhu ilallah. Kalau hijrahnya itu kepada Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala, ya dia betul-betul hijrah karena Allah Ta'ala. Tetapi karena hijrahnya itu karena perempuan atau karena orang yang ia senangi atau yang ia katanya kagumi, ya hanya dapat yang ia dapatkan itu saja. Ya dapat perempuannya, ya dapat orang yang ia kagumi, dapat orang yang ia senangi, gitu aja. Tetapi kalau dia itu lillahi ta'ala, selesai, maka dapat dia ganjaran itu. Tetapi kalau enggak, bukan karena Allah, ya hanya dapat ta'ab saja. Ya, jadi sekali lagi beramallah kita karena Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah dapat dunia akhiratnya. Ini enggak ada yang nanya kepingin bagaimana caranya cepat bisa nikah atau apa, enggak ada ya. Biasanya kalau para pemuda-pemuda itu ada yang nanya, Ustadz, bagaimana Ustadz caranya supaya saya cepat dapat jodoh, gitu biasanya. Ini enggak ada, Ustadz. Mungkin Ana yang nanya, Ustadz, gimana? Oh, saya itu. Nah ini kalau untuk Ustadznya yang nanya, Ana enggak mau jawab. Soalnya sudah punya. Kalau yang belum punya, insya Allah Ana jawab. Terima kasih. Anda telah bersama Religi Pagi, Pro 1 RRI Sumeneb.